Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Patrieni dengan NPM 2010011111131 mata kuliah statistik deskriptif atau non-parametrik. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bung Hatta. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu distribusi frekuensi. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik gambar, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Sebuah distribusi frekuensi akan memiliki bagian-bagian yang akan dipakai dalam membuat sebuah daftar distribusi frekuensi. Inilah bagian-bagiannya. 1. Batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas. Karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat untuk angka-angka tertentu. Terdapat dua batas kelas untuk data-data yang telah diurutkan, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Dua tipe kelas disebut juga batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka-angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua tipe kelas yang berbeda dalam pengertiannya dari data, yaitu tipe bawah kelas dan tipe atas kelas. Tipe tengah kelas atau tanda kelas adalah angka atau nilai data yang terletak di tengah satu kelas. Tipe tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelas dan dalam data. Tipe tengah kelas sama dengan persen kurung batas kelas tambah batas bawah untuk kurung kelas. Macam-macam distribusi frekuensi. 1. Distribusi frekuensi kategori adalah distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun berbentuk kata-kata atau kualitatif. Contoh, tabel perbandingan jumlah perokok atau data fiktif. 2. Distribusi frekuensi numerik adalah distribusi penyatuan kelas-kelasnya atau disusun secara interval berdasarkan pada angka teknik industri frekuensi numerik. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Untuk data dari yang terkecil sampai yang terbesar, hitung jarak atau rentangan disebut R. Rumus R sama dengan data tertinggi kurang data terkecil. Hitung jumlah kelas atau disebut dengan K. Rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N jumlah sama dengan jumlah data. Hitung panjang kelas interval atau P. Rumus P sama dengan rentangan R per jumlah kelas atau K. Tentukan batas data terendah. Dilanjutkan dengan hitung kelas interval dengan cara menjumlah tepi bawah kelas atau ditambah dengan panjang kelas atau P dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada akhir. Buatlah tabel sementara atau tabulasi dengan cara menghitung 1 demi 1 dengan urutan interval kelas. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi memiliki jenis-jenis yang berbeda. Untuk setiap kriterianya berdasarkan kriteria tersebut, distribusi frekuensi dapat dibedakan 3 jenis. 1. Distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok. Data distribusi frekuensi ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. 2. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang merupakan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada di pengamatan atau observasi. 3. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut O-gif. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari.
Diketahui data berikut: 60, 50, 75, 60, 80, 40, 60, 70, 100, 75. Tahap penyusunan: 40, 50, 60, 60, 60, 70, 75, 75, 80, 100. Jika data yang diperoleh banyak atau besar, data kelompok jumlah lebih besar dari 30 atau lebih dari 30, sebaiknya data itu disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang tersebut tidak dikelompokkan. Contoh, berikut distribusi frekuensi nilai mata kuliah statistik pendidikan semester 4 dari 40 orang mahasiswa. Inilah contohnya. Tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pancaran atau distribusi frekuensi dari data angka-angka tersebut dikelompokkan dalam setiap unit terdapat sekelompok angka. Adapun langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah sebagai berikut. 1. Cari rank atau R. Sama dengan penyebaran atau jangkauan dengan rumus. R sama dengan XI kurang XR tambah 1. R sama dengan H kurang L tambah 1. Keterangan: R sama dengan rank, XI atau H sama dengan nilai tertinggi, XR atau L sama dengan nilai terendah. 2. Menentukan kelas atau kelompok. Ada satu cara untuk menentukan kelas ini, yaitu dengan rumus dan dengan serompangan. A. Dengan rumus tetap yang disusulkan Sturges. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Saya akan menjelaskan bentuk distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi sendiri terdiri dari beberapa bentuk antara lain. 1. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumus F relatif kelas K1 sama dengan dimana F sama dengan jumlah data. 2. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif atau F-kum untuk kurung dibagi 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. 3. Distribusi frekuensi relatif kumulatif. Distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Penyajian grafiknya. Seringkali untuk keperluan analisis, selain dibuat tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif dapat disajikan dalam bentuk grafik. Grafik yang berupa gambar pada umumnya lebih mudah ditangkap dan diambil kesimpulan secara cepat daripada tabel. Contohnya histogram. Grafik histogram atau histogram frekuensi merupakan satu grafik segi empat yang dibentuk di atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas nyata yang bertitik-titik. Diagram batang digunakan untuk lebih memahami persoalan secara visual. Dalam diagram batang, lebar batang diambil dari selang kelas distribusi frekuensinya, sedangkan frekuensi masing-masing kelas ditunjukkan oleh tinggi batang. Langkah-langkah membuat histogram. 1. Buatlah absis atau sumbu mendatar X menyatakan nilai dan ordinat sumbu tegak Y menyatakan frekuensi. 2.
buatlah skala OPSIS dan ordinat. Buatlah batas kelas dengan cara seperti bawah kelas kurang 0,5. 4. Membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram. Contoh yang keduanya polygon. Polygon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas agar ujung kiri dan kanan tertutup. Maka perlu ditambah satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sehingga kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. Menentukan nilai tengah. Nilai tengah dapat dicari dengan cara menjumlahkan tab di bawah kelas dengan tab di atas kelas dari setiap interval kelas, kemudian dibagi 2. 1. Diagram lingkar atau chart. Diagram lingkar merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran di mana besar setiap bagian lingkaran tergantung dari besar kecil variabel. Perhitungan nilai bagian lingkaran dihitung berdasarkan persentase. 2. Audit. Untuk membuat grafik objek terlebih dahulu mencari nilai frekuensi kumulatif. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu sendiri adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi 2 yaitu 1. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau negatif. 2. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau positif. Baiklah, itu yang saya dapat jelaskan dari pelajaran distribusi frekuensi. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kata. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.